Hardware, perangkat keras fisik. Software, perangkat lunak atau program. Dan brainware, pengguna sumber daya manusia. 1. Hardware, perangkat keras. Hardware adalah semua bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Hardware berfungsi sebagai alat untuk menjalankan perintah, mengolah data, menyimpan data, dan menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna. Tanpa hardware, komputer tidak dapat beroperasi karena semua proses membutuhkan perangkat fisik sebagai media kerja. Hardware terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk menjalankan sistem komputer. Fungsi hardware: menerima data atau input dari pengguna, mengolah data menjadi informasi, menyimpan data dan program, menampilkan hasil pengolahan data, menghubungkan komputer dengan perangkat lain. Jenis-jenis hardware: perangkat input, masukan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Contoh: keyboard, mouse, scanner, webcam, mikrofon. Perangkat proses, perangkat yang mengolah data menjadi informasi. Contoh: CPU, Central Processing Unit, prosesor, motherboard, RAM. Perangkat output, keluaran, perangkat yang menampilkan hasil pengolahan data. Contoh: monitor, printer, speaker, proyektor. Perangkat penyimpanan, perangkat untuk menyimpan data dan program. Contoh: hard disk atau HDD, solid state drive atau SSD, flash hard disk, CD atau DVD, kartu memori. Contoh hardware dalam kehidupan sehari-hari: saat mengetik tugas sekolah, menggunakan laptop, keyboard digunakan untuk memasukkan data prosesor. Pengolahan data SSD menyimpan data dan monitor menampilkan hasil. 2. Software perangkat lunak. Software adalah kumpulan program instruksi atau perintah yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan kerja hardware agar dapat menjalankan tugas tertentu. Software tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi dapat dilihat dan digunakan melalui komputer. Software berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan hardware. Tanpa software, hardware hanya menjadi perangkat elektronik yang tidak dapat menjalankan fungsi apapun. Fungsi software mengatur kerja seluruh perangkat keras komputer, menjalankan berbagai aplikasi, membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan, mengelola data dan informasi, menyediakan antar muka antar pengguna dan komputer. Jenis-jenis software: sistem operasi, operating system, software utama yang mengatur seluruh aktivitas komputer. Contoh: Windows, Linux, MacOS, Android. Software aplikasi program yang digunakan untuk membantu pekerjaan tertentu. Contoh: Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Chrome, Adobe Photoshop. Software utilitas, software yang membantu pemeliharaan sistem komputer. Contoh: antivirus, Cleanup, backup utility. Contoh software dalam kehidupan sehari-hari: saat membuat tugas
sekolah menggunakan Microsoft Word. Software tersebut membantu pengguna mengetik, mengedit, dan menyimpan dokumen dengan mudah. 3. Brainware, pengguna atau sumber daya manusia. Brainware adalah manusia yang menggunakan, mengoperasikan, mengelola data, mengembangkan sistem komputer. Brainware merupakan komponen terpenting karena hardware dan software tidak akan berguna tanpa adanya manusia yang mengendalikan dan menggunakannya. Brainware memiliki peran untuk memberikan perintah kepada komputer sehingga komputer dapat bekerja sesuai tujuan yang diinginkan. Fungsi brainware: mengoperasikan komputer, mengelola data dan informasi, mengembangkan sistem komputer, memelihara hardware dan software, mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan komputer. Jenis-jenis brainware. A. User pengguna, orang yang menggunakan komputer untuk keperluan sehari-hari. Contoh: siswa, guru, karyawan, mahasiswa. B. Operator, orang yang bertugas menjalankan dan mengawasi sistem komputer. C. Programmer, orang yang membuat program atau aplikasi komputer menggunakan bahasa pemrograman. D. Administrator, orang yang mengelola sistem jaringan dan keamanan komputer. E. Teknis, orang yang memperbaiki dan merawat perangkat komputer. Peran brainware dalam kehidupan sehari-hari. Seorang siswa yang menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas merupakan contoh brainware. Siswa tersebut mengoperasikan software seperti Microsoft Word, menggunakan hardware seperti laptop untuk menghasilkan tugas yang akan dikumpulkan. Kesimpulan, hardware, software, dan brainware merupakan 3 komponen utama yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah sistem komputer. Hardware menyediakan perangkat fisik untuk menjalankan berbagai proses. Software memberikan instruksi dan mengatur kerja perangkat keras, sedangkan brainware berperan sebagai pengguna yang mengoperasikan serta mengendalikan seluruh sistem komputer. Ketiga komponen tersebut harus bekerja secara bersamaan agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Jika salah satu komponen tidak ada, maka sistem komputer tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman tentang hardware, software, dan brainware sangat penting untuk dipelajari karena menjadi dasar dalam penggunaan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya ketiga komponen tersebut, berbagai pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Latar belakang komponen sistem komputer. Komponen tidak dapat bekerja hanya dengan satu bagian saja. Agar dapat berfungsi dengan baik, diperlukan 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan sistem komputer. Problem spotting: bagaimana manusia bisa menggunakan kombinasi hardware dan software yang ada untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan lebih cepat. Apa yang terjadi jika salah satu hilang? Ada hardware, software, serta pemahaman. Komputer atau HP secanggih apapun hanya akan menjadi pajangan atau benda mati yang tidak menghasilkan apa-apa. Ada pemahaman dan hardware tanpa software. Kamu punya komputer canggih dan kamu tahu cara menggunakan
Ya, tapi di dalam komputer tersebut tidak ada sistem operasi kosong. Komputer tidak hanya bisa menampilkan apapun selain hitam. Ada pemahaman dan software.